Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat HMI 70-an 2 tahun yang lalu, tepatnya di atas kita juga sudah berhalal tahun 2022 kalau nggak salah. Kebetulan salah satu sahabat kita almarhum Amri Zaman hadir waktu itu, dan itu kira-kira bulan Juli ya, halal kalau nggak salah, Juli gitu. Nah, saya secara kebetulan bulan September oleh almarhum Pak Amri Zaman itu diundang sama istri ke Sumatera Barat. Jadi selama kira-kira 10 hari kami keliling di Sumatera Barat, karena waktu itu saya menyampaikan bahwa Indonesia ini, kalaupun perekonomian nasional kita ini dikuasai asing, maka perekonomian daerah lokal itu yang menyelamatkan. Jadi Pak Amri waktu itu sangat respons bahwa itu temuan dari puluhan disertasi yang saya bimbing yang disebut dengan lokal ekonomi, dan kalau dijumlahkan lokal ekonomi yang tingkat 2 saja ada 546 dan tingkat 1 ada 38, berarti ada sekitar 600 lokal ekonomi yang menjadi penyangga kalau ekonomi nasional kita keadaan krisis. Maka saya perkenalkan agregasi dari lokal ekonomi yang 600-an itu disebutnya sebagai Nusantaronomics. Saya sudah tulis di berbagai artikel dan bukunya udah saya terbitkan dan di launching oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu di Hotel Shahid, itu setahun yang lalu, 2023. Dan di Sumatera Barat saya melihat bahwa ini provinsi yang satu-satunya tidak diakuisisi oleh Alpa dan Indomart. Jadi saya melihat langsung bagaimana di Sumatera Barat itu tidak muncul 8 minimart lokal pribumi yang malahan berkembang keluar Sumatera Barat, walaupun baru di Sumatera. Jadi saya tesis kami tentang resistensi dan resiliensi ekonomi lokal memang terbuktikan yang menyangga perekonomian nasional, walaupun yang nasional dikuasai asing gitu. Jadi ini mengingatkan kepada Pak Amri Zaman yang saya diberi peluang seolah-olah sebelum beliau meninggal itu untuk melihat secara nyata tentang perekonomian daerah Sumatera Barat. Kehormatan yang pagi ini saya diberikan waktu untuk beberapa, tidak terlalu lama gitu. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Tapi karena Pak Najib maupun mungkin Pak Komarudin ya, sebagai sekretaris panitia, saya bicara tentang current situation ya, kira-kira saya nggak apa-apa ya, agak sedikit serius. Saya kasih judul Umat, Pemerintahan dan Format Demokrasi begitu. Memang dihubungkan dengan hasil pemilu 2024 juga. Jadi yang pertama saya ingin mengutip sebuah cara bagaimana memahami peranan umat, katakanlah begitu, di dalam konteks demokrasi yang indeks demokrasi ini merosot sejak 2016.
sejak Pak Jokowi memerintah 10 tahun terakhir ini memang merosot sekali. Jadi indeksnya sempat zaman Pak SBY 2014 itu 0,7 atau 7,1, melorot sampai 6,3, naik kembali dan diperkirakan karena pemilu 2024 ini bisa jadi di bawah 6,2 lagi. Ini akan terbit bulan Juli ini kira-kira. Karena melihat proses pemilu antara lain kebebasan pers, kemudian masyarakat sipil dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat ini saya kutip dari Jürgen Habermas tentang public space. Jadi ada ruang publik bagi umat supaya kita bisa optimis ya melihat keadaan, maksud saya. Itu dibagi menjadi 3 atau 4. Jadi ada yang disebut ruang publik ekonomi, economic society, kemudian ada ruang publik warga, civil society, dan ruang publik politik dan pemerintahan. Jadi political society. Nah, jadi mungkin 10 menit ya. Jadi untuk melihat betapa umat Islam sejak 1905 ketika Serikat Dagang Islam itu menjadi pelopor, kemudian ada Budi Utomo dan lain sebagainya, dan puncaknya adalah kemerdekaan, pelopornya itu adalah umat Islam dengan Serikat Dagang Islam yang kemudian jadi Serikat Islam, dan Pak Cokro Aminoto itu adalah guru semua the founding father, baik Bung Karno, Haji Agus Salim, termasuk Ketua Umum PKI. Bukan, Muso. Jadi Muso itu dan sekaligus Kartosuwiryo itu adalah muridnya Cokro Aminoto, Bung Karno, Haji Agus Salim. Nah, cuman kemudian setelah Muso itu studi ke Moskow, pulangnya itu dia mendirikan ya itulah yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Itu tahun 2000 pokoknya 1925 dia melakukan semacam pengumuman bahwa PKI itu yang didirikannya itu adalah bagian dari Uni Soviet. Jadi seolah-olah dia keluar dari Indonesia gitu. Tetapi yang kami ingin katakan bahwa ruang sosial kita itu sebenarnya umat Islam yang memberikan warna sampai terjadilah kemerdekaan gitu. Dan kita tahu kemudian Muhammadiyah didirikan tahun 1918, NU 1922 dan lain-lain, ada Persatuan Umat Islam, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ada banyak sekali. Jadi ormas Islam dan LSM yang bernuansa Islam itu ternyata menurut Kementerian Dalam Negeri itu adalah ribuan, baik yang nasional puluhan, yang belum yang lokal. Jadi ruang publik sosial umat Islam ini sejak Serikat Dagang Islam sampai hari ini itu yang paling dominan, dan kontribusinya juga yang paling utama di Indonesia ini. Sampai The Economic Intelligence Unit menyebutnya Indonesia ini sebagai the most generous society sudah 5 tahun sejak 2019. Itu karena sumbangan dari ta'awunnya umat Islam, bersedekah, dan banyak lembaga-lembaga non-profit mendirikan sekolah, termasuk HMI membangun kader-kader yang menjadi kader pimpinan nasional, kader pimpinan daerah, dan lain sebagainya. Jadi ruang warga
dari dulu sampai hari ini masih dikontribusikan paling dominan itu oleh umat Islam. Jadi itu civil society. Dan kalau banyak pemimpin kita, apakah ya Pak Jokowi atau apakah PDIP atau Golkar mengagumi China dan sampai menyekolahkan kader di sana, Cina itu sekarang ini kalau terjadi krisis perbankan, dan itu diramalkan ada krisis perbankan dan krisis pasar modal mereka, karena kemarin ada 5 kekuatan ekonomi investasi mereka itu krisis, dan orang-orang kaya ini mendirikan perkantoran, hotel dan sebagainya yang tingkat penggunaannya itu sangat rendah, hanya 30%, dan semuanya meminjam dari perbankan mereka. Dan kalau terjadi crash, tidak ada civil society sebagai penyangga. Sementara Indonesia 65, 98 sampai COVID ada krisis nasional, justru penyelamatnya itu adalah para petani, para nelayan, dan lokal ekonomi itu. Jadi itu yang sering dilupakan. Indonesia ini kekuatannya di ruang warga, di civil society, dan di sana hadir organisasi yang baru saja memperoleh penghargaan internasional dari Qatar, NU dan Muhammadiyah sebagai pelopor perdamaian dunia, gitu. Jadi luar biasa. Sayang Pak JK sebagai alumni HMI masuk 3 besar, nomor 2 yang terpilih sebagai tokoh itu tidak jadi terpilih di dalam votingnya. 3 besar ya. Jadi Pak JK hadir dulu, belum tahu bahwa tiga tokoh dunia yang dianggap sebagai pelopor perdamaian itu rupanya yang terpilih akhirnya lupa saya dari siapa dari mana. Jadi sekali lagi ada di dalam ruang demokrasi kita, ruang sosial kita ini peranan umat Islam masih sangat kuat dan masih sangat determinan. Bahkan tadi memperoleh penghargaan dari The Economic Intelligence Unit sebagai the most generous society. Jadi yang paling dermawan di dunia. Senang nyumbang dikala apapun cuacanya, cuaca politik apapun gitu. Meskipun tetap miskin masyarakat bawahnya. Itu banyak juga cerita ya. Jadi mereka hanya pedagang kelontong, naik haji sudah berpuluh-puluh tahun, dan dia ketika dibutuhkan uang itu diserahkan untuk membantu. Itu banyak sekali kasus. Jadi kekuatan iman itu sudah menjadikan Indonesia kuat ya. Jadi bukan oleh oligarki yang sering dikatakan itu kekuatan Indonesia itu. Nah, yang kedua ada ruang sosial, civil society, ada ruang ekonomi, economic society. Nah, ini persoalan. Jadi ruang ekonomi ini, kalau sumbangan pendapatan nasional itu disumbang oleh UMKM itu 63%. Tetapi PDB-nya hanya 25%. Sementara ada ruang konglomerat yang jumlahnya beberapa ribu menyumbang 73 menguasai 73% PDB kita. Jadi sejak Pak Harto sampai di era reformasi ini bahkan mereka makin menggelembung. Nah, ini adalah akibat dari terlalu terjadinya liberalisasi perekonomian. Sehingga ada swastanisasi, jadi BUMN itu banyak yang dimiliki swasta. Bahkan dengan pajak, dengan berbagai instrumen kebijakan, akhirnya banyak BUMN yang jadi swasta. Nah, swasta-swasta ini pun diberikan insentif pajak, diberikan proyek. Bahkan ini ada PIK ya, Pondok Indah Kapuk yang kedua.
Jadi sekarang dengan bangganya Pak Erlangga Hartarto mengumumkan ada 43 proyek strategis nasional PSN dengan nilai investasinya 544 triliun. Salah satunya PIK itu, Pondok Indah Kapuk kedua. Dan pulaunya Jokowi langsung meminta dikosongkan. Yang ini lagi dibela lah oleh teman-teman karena harga tanahnya itu murah sekali dan akan dijadikan, kalau ini ada pestanya setelah diumumkan sebagai proyek strategis nasional PIK 2 itu. Kemudian ada lawyer yang terkenal, Hotman Paris ya, dia menyebut silahkan teman-teman dari Shanghai, dari mana, kalau ada tempat hiburan, ada tempat segala macam, sampai dikatakan oleh salah seorang pengamat ini sebenarnya wilayah baru dari China gitu. Nah, jadi ruang bisnis kita ini di satu pihak sebenarnya masih kuat, UMKM kita dan lokal ekonomi kita, dan lokal ekonomi itu umumnya banyak yang tidak tercatat dalam BPS sebagai PDB. Jadi kalau nilai kekayaan nasional kita ada 1,3 triliun dolar, sebenarnya yang UMKM, yang mikro, yang lokal ekonomi belum masuk. Jadi sebenarnya tidak terlalu miskin amat gitu umat ini, karena belum masuk pada PDB. Jadi PDB kita belum menghitung itu. Jadi yang sering jualan kaki lima segala macam itu nggak terhitung dalam catatan statistik BPS itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nah, tetapi problemnya adalah bahwa hampir seluruh kebijakan omnibus law, kemudian undang-undang KPK, undang-undang Minerba itu sangat menguntungkan kelompok kecil ini, yang kemudian kita sebut sebagai oligarki. Mengapa disebut oligarki? Karena mereka cirinya adalah kelompok kecil mengendalikan keseluruhan dan selalu ingin mempertahankan kekayaan mereka. Tapi ini yang menyedihkan, mempertahankan kekayaan mereka itu karena selamat datang Bang Laude, karena ditunjang oleh oligarki politik yang menyediakan berbagai legislasi seperti undang-undang omnibus law, undang-undang KPK, berbagai undang-undang kesehatan termasuk. Selamat datang Uda Herman, Bang Laude sudah saya sebut tadi. Saya lanjutkan Bang Laude sedikit. Jadi ruang ekonomi kita ini dari sisi kesempatan memberikan ruang pekerjaan bagi para tenaga kerja itu 93%. Tapi PDB-nya hanya 63%. Jadi pertumbuhan yang 5% itu dimanfaatkan sebesar-besarnya bukan untuk kemakmuran rakyat seperti perintah Undang Dasar 45, tapi kemakmuran sekelompok kecil. Jadi ini pelanggaran atau penyimpangan konstitusi sangat besar, tapi tidak disadari oleh para elit politik tadi. Nah, kemudian kira-kira situasinya seperti itu. Jadi ruang ekonomi kita itu dikendalikan oleh sekelompok kecil yang terus-menerus mempertahankan kekayaan mereka, bahkan terus-menerus meningkatkan kekayaan mereka, dan ditopang oleh oligarki politik yang memproduksi undang-undang, yang memproduksi ruang tadi kayak proyek strategis nasional PSN. Tiba-tiba muncul aja pengumuman 43 PSN termasuk PIK. PIK itu apa? Pantai Indah Kapuk 2, di mana rakyat kita yang miskin oleh Pak Presiden Jokowi disuruh dikosongkan.
dan tanahnya dibeli oleh sangat murah. Jadi makanya lagi digugat sebenarnya, dan DPR tidak ada yang bersuara. Jadi yang sekarang itu paling siapa namanya, mantan sekretaris Menteri BUMN itu, siapa saya Didu? Di Pak Ketua. Jadi Pak Said Didu itulah yang terjun ke lapangan mencoba membela masyarakat. Jadi siapa yang menetapkan bahwa sebuah proyek itu PSN? Apa kriteria termasuk ke Rempang itu? Dan sebagainya. Jadi sekali lagi ruang bisnis kita ini adalah sangat masalah buat umat. Kita masih punya pelaku UMKM yang 99,98%, tapi PDB-nya atau kontribusi terhadap PDB hanya 25%. Sementara mereka yang hanya ribuan orang menyumbangkan 75,3% PDB. Jadi ruang ekonomi ini timpang sekali, yang mudah-mudahan ini ada Bang Laude di sana, presiden baru nanti mudah-mudahan mengkoreksi ketimpangan ekonomi ini. Yang terakhir, karena ini waktu, ruang politik. Jadi political sphere atau political society ini, jadi sayangnya umat Islam yang kuat dalam ruang sosial, ruang bisnis yang secara orang itu sangat dominan, tetapi teknologi dikuasai mereka, modal dikuasai mereka, sehingga akhirnya berujung kepada ruang politik di mana mungkin ya, kalau tidak setuju boleh, itu seperti buih di tengah lautan. Jadi mohon maaf, ketua Kahmi nasional kita ada di sana misalnya, kemudian banyak sekali tokoh yang menang dalam secara politik. Kalau di 03 juga sangat lemah tentu saja, 01 kalah gitu. Lepas dari soal kalah menang dan sebagainya, tapi intinya bahwa ruang politik ini seperti buih di dalam tengah lautan gitu. Jadi misalnya NDP kita tuh implementasi untuk soal legislasi nasional tadi yang menguntungkan sekelompok kecil, apakah sudah disuarakan nggak oleh para alumni yang di DPR? Pertanyaan kan, apakah sistem politik kita itu sekarang ini sudah diperjuangkan untuk diperbaiki enggak agar sesuai dengan pesan keadilan sosial di NDP. NDP itu kan intinya adalah keadilan sosial, di mana seringkali sekarang kan dikagumi ya, apa perkembangan bank syariah ini, apa ahli doktornya di bidang bank syariah nih beliau pajak, dan doktornya yang baru 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu di bidang itu. Tetapi itu kan instrumen sebenarnya. Keuangan syariah itu instrumen. Substansi ekonomi Islam itu kan, maqasid syariah itu kan adalah keadilan. Apakah sumbangan dari keuangan syariah ini sudah mengoreksi enggak ketimpangan yang terjadi tadi? Apakah keuangan syariah ini sudah memperbaiki UMKM kita? Dalam penelitian yang mahasiswa bimbingan saya, jadi mudarobah musyarakah yang inti dari untuk adalah itu, untuk keadilan itu hanya 27%. Yang lainnya kredit motor, perdagangan retail dan sebagainya. Tapi maqasid syariah yang musyarakah mudarobah baru 27%. Dari turnovernya kira-kira sekarang ini hampir 1.000 triliun. Tapi itu pun kalau perbankan konvensional itu kan udah 13.000 triliun. Jadi baru 6%. Jadi ruang politik kita juga, keberadaan dari berbagai ormas Islam yang ada di Golkar, yang ada di bahkan di PDIP pun ada, di PAN dan lain sebagainya, sudahkah mengartikulasikan prinsip NDP yang maqasid syariah dan keadilan sosial itu, sehingga umat ini memimpin gitu. Nah, terakhir karena waktu,
saya setuju dengan bahwa bagaimana ke depan. Ini agak debatable ya, Bang Laude. Jadi saya sudah menyampaikan kira-kira prediksinya bahwa mungkin Pak Jokowi ini, satu prediksi pertama nih, Pak Jokowi ini sudah menguasai seluruh elemen negara ini. Lurah-lurah itu sudah diberi jabatan dengan undang-undang baru itu 8 tahun dan bisa diperpanjang 16 tahun. Dan itu juga yang menopang Pak Jokowi selama ini. Kemudian legislasi juga begitu. Kemudian menguasai 85% di DPR. Dan sekarang sedang konon mengendalikan masa depan pemerintahan ini. Jadi seandainya ini prediksi ini berlanjut, maka tidak mustahil beliau akan menjadi seperti Putin, akan running 2029 lagi. Kan boleh katanya. Memang ahli hukum ketatanegaraan katanya nggak boleh, tapi kan bisa diamandemen Undang-Undang 145 dengan kekuatan politik tadi. Tetapi prediksi yang kedua adalah ketika Pak Prabowo membuat pernyataan bahwa di Mandiri investor itu, bahwa demokrasi kita itu melelahkan, berantakan dan sangat mahal. Kemudian diulang kemarin juga bahwa ada banyak ruang untuk perbaikan. Jadi ada prediksi bahwa, dan Pak Bang Laude nanti mohon konfirmasi, bahwa beliau akan menjaga jarak dan akan jalan dengan agendanya untuk perbaikan demokrasi. Nah, kalau ini memang terjadi, menurut saya ini mirip skenario Korea Selatan. Jadi ketika Pak Chung Hee yang seperti Pak Harto, kemudian ada Chun Doo-hwan, kemudian ada Kim Yong Sam yang menuntaskan demokratisasi di Korea Selatan. Mudah-mudahan ini prediksi ini yang benar dan umat Islam akan punya peluang untuk perbaikan ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.